Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali bermuazahah di kelas kita yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan kabar baik kalian membawa baik bagi kita semua. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Grup yang rapi. Rapi. Kita baca, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah. Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang banyak dan barokah kalian nanti bisa lebih baik dalam kehidupan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Ismail Pasha. Jemi kemana? Sakit. Muhammad Nizam Purnama masih sakit. Muhammad Nijar Aderobi. Muhammad Rasid Sajad. Muhammad Repan Arfani. Radit Abdus Salam. Rahma Sakinah. Siti Faridatul Ilmiah. Siti Julpa. Topan Saparudin. Tasya Periska. Tri Prastyo. Pina Maulida Azhar. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah absen, ada 2 anak yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan secepatnya segera bisa bergabung kembali bersama kita dalam pembelajaran. Ala hadiniyah wa ala kulli sifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang saya akan berdiri. Pimpin lagu Indonesia Raya. Rock dirijennya. Sasa. Semuanya sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Terima kasih kepada Sasa yang telah memimpin nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, mudah-mudahan sebagaimana dalam Mahfudz dikatakan, hubul watoni minal iman, mencintai tanah air sebagian dari unsur iman. Mudah-mudahan kita semua siap belajar, dan sebagai bangsa yang baik ya adalah kita yang melestarikan bagaimana sejarah-sejarah ya, diantaranya adalah dengan Indonesia Raya tersebut sebagai semangat kebangsaan kita. Amin ya. Untuk materi hari ini adalah ini ya, manfaat KKA ya. Coding itu ada coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi kita sebagai umat manusia harus merasa bersyukur ya, bahwa kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecerdasan ya. Kecerdasan tersebut itu sangat menentukan bagi kita semua, kita dikatakan orang hebat atau bukan orang hebat. Karena dengan kecerdasan tersebut ya, tampak bahwa dengan ilmu ya diantaranya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang berilmu di situ ya. Orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya beberapa derajat. Ilmu tersebut diantaranya adalah kecerdasan. Nah, sekarang yang akan kita bahas tujuannya adalah menjelaskan pengertian sederhana tentang artifisial. Kurang kelihatan ya? Nah, biar jelas. Cus. Teng teng. Nah, ini tujuannya. Ya, satu, menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Siapa yang membuat? AI. Iya, AI. AI itu namanya kecerdasan artifisial. Yang membuatnya siapa? Yang membuatnya kita sebagai manusia. Ya, kita kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecerdasan. Kecerdasan dari kecerdasan itulah yang membuat lagi kecerdasan. Disebutnya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, ya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah menyebutkan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, ya. AI dalam kehidupan sehari-hari nanti lebih gamblang ya, akan dijelaskan. Ini dalam tujuan hari ini. Terus selanjutnya mengidentifikasi manfaat AI bagi manusia dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Itu mengidentifikasi manfaatnya apa sih AI bagi manusia. Nah, nanti menyampaikan pendapat tentang AI secara lisan dengan percaya diri. Nanti
Siap dipanggil satu-satu ya. Ke depan menjelaskan bagaimana AI tersebut. Nah, yang pertama pengertian AI. AI, teh ai, ya. Di orang Sunda namanya ai banyak ya. Ai Ratna, ai naon deui? Ai salsa, ai kokom. Nah, ini ai, tapi ai di sini adalah artificial intelligence ya, atau kecerdasan artifisial. Adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar mesin bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi manusia membuat dengan kecerdasan AI ini adalah untuk apa tadi? Untuk berpikir dan bekerja seperti manusia. Ya, kira-kira contohnya apa? Sebelum dijelaskan ke yang lain. Ada yang tahu gak? Contohnya mesin yang ditugaskan atau dibuat oleh manusia untuk berpikir dan bekerja seperti manusia. Contohnya apa? Robot. Pinter. Selain robot? Selain robot? Ada yang lain? Banyak ya, tapi diantaranya emang menggunakan robot ya. Robot tersebut digunakan untuk salah satunya mempermudah pekerjaan manusia. Ada yang cita-citanya jadi pembantu gak? Gak ada kan? Nah, dan nanti emang tidak ada manusia yang cita-cita jadi pembantu ya. Tetapi tetap yang namanya perempuan nanti ya. Salsa sekarang gagah. Tapi satu waktu dia akan mencapai usia dewasa dan akan menikah. Ya? Tahu gak akan menikah? Bakal ari hayang. Ya, menikah. Kalau sudah menikah pasti akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan di rumah tangga. Contohnya apa? Menyapu, terus ngepel, terus memasak, terus tuh pinter kamu. Udah siap ya? Udah siap? Siap membantu pekerjaan di rumah kalian sebagai anak-anak kan bisa ya? Tidak harus sudah nikah. Ya. Si Indri tiba-tiba pagi-pagi, "Ma, nyapu." Cek mama anak teh, "Ma, nyapu Mas Sawios ku Indri. Biar nyapu sama saya." Ya. Tapi Indri sudah punya robot. Tinggal masuk ke satu ruangan, tinggal disetel, set, langsung robot datang. Nyapu, ya. Enak gak? Enak karena dibantu oleh mesin. Ya, itu diantaranya robot. Terus yang selanjutnya penggunaan AI. Contoh penggunaan AI. Nah ini ya. Asisten suara di HP seperti Google Assistant atau Siri. Ya. Punya HP semuanya? Nah, ini menggunakan ini asisten suara ya dengan Google Assistant. Ya. Menggunakan Google Assistant bisa dengan penggunaan handphone. Semuanya sudah punya handphone. Terus robot penyapu lantai itu tadi, ya. Indri sudah gak harus nyapu lagi capek-capek. Ya, bahkan di kantor-kantor, katanya di Jepang sana. Di Jepang karena Jepang adalah sebagai dunia teknologi, mereka lebih awal, ya. Robot datang, sesapu, ngepel. Terus dari ngahuapan, ya. Bahkan ngahuapan bisa ngahuapan si Radit nih. Radit sedang mau makan, tinggal tombol, cet, mau makan roti, datang tukang roti, mang datang roti, lain gitu, datang rotinya, ya, datang dianterin ke Radit, tinggal ambil, namanya nyokot mati bisa, ya, itu, jadi lebih cepat, ya, selain robot penyapu lantai, mobil tanpa supir, udah pernah melihat belum? Sudah, di mana? Di film. Di mana? Di Jepang. Di Jepang katanya nih. Hewa pernah ke Jepang. Ya, pernah. Bukan pernah ke Jepang, lihat di Jepang, tapi dari film atau dari berita, bisa kan? Karena di Batu Karut belum adanya. Belum kan? Kalau ada mobil ke sini tanpa awak, paling pada lari kalau di sini. Karena belum biasa, karena dianggapnya hantu. Itu mobil. Katanya kalau dulu kan mobil tanpa supir disebutnya hantu ya.
sama orang sini. Oh nanti mah banyak, nanti datang ke Batu Karut. Set. Tanpa awak di depannya, bosnya di belakang. Pak Ridwan Saidi. Asik. Di depan, padahal di depannya gak ada supirnya. Itu nanti makan seperti itu, datang pagi-pagi mobil mewah, tanpa supir. Tapi di belakang ada penumpangnya. Pak Ridwan. Panghulana boga tuh, ya. Datang ke kelas. Ya, datang ke kelas. Tanpa supir. Terus aplikasi penerjemah bahasa. Kalau dulu aplikasi namanya Google Translate ya. Google Translate. Gampang kan? Dengan Google Translate sekarang kita terbantu. Ya. Orang kalian si Rasid nih, orang Sunda, orang Batu Karut, gak harus nanya-nanya artinya naon ieu, artinya naon ieu. Orang lain pakai ngomong bahasa Inggris, gak ngerti. Sekarang tinggal Google Translate saja. Ya, itu bisa menggunakan AI. Terus rekomendasi film di YouTube atau Netflix. Ya, itu bisa diketahui sekarang. Kamu nanya aja ke YouTube. Minggu ini apa ya film yang terbaik di bioskop? Set. Tahu nggak film terbaik apa? Sekarang, jarang ke bioskop. Jarang ke bioskop ya. Dicek langsung, bisa dicek. Menggunakan apa? Menggunakan AI. Ya, menggunakan AI. Sekarang ada namanya film sekarang. Bapak cek kemarin, namanya Sukmawati, gitu. Ya, Sukmawati. Itu film terbaik sekarang. Terus manfaat AI. Nah, manfaat AI bagi manusia. Nih, membantu pekerjaan rumah tangga. Tadi diantaranya ya, ngepel, nyapu, ngelacai, ya, bisa memasak. Sekarang bahkan memasak di Amerika Serikat ya, sekarang memasak sudah menggunakan AI. Kompornya sudah menyesuaikan. Bahkan rasanya pun sama. Kalau sudah mateng, udah selesai, mati sendiri. Tidak ada namanya bahasa masak air aja gosong. Ya, anak sini kan masak air waktu pramuka gosong. Ya, kalau pakai AI itu tidak akan terjadi. Ya, ketika airnya sudah matang, itu akan mati sendiri. Nah, itu terus mempermudah komunikasi, ya. Terus contoh lagi, ya. Contohnya dengan AI ini adalah diantaranya adalah ChatGPT. Tahu ChatGPT? Nah, Bapak contohkan. Contoh ChatGPT. Wah, ini nih. Misalnya, kamu ingin mengetahui apa? Ingin mengetahui misalnya cara apa? Cara memasak comro atau cara membuat comro. Ya, gini. Contohnya cara membuat comro. Cara membuat comro. Klik langsung. Ya, bahan-bahannya apa? Bahan kulitnya apa? Bahan isiannya apa? Itu sudah muncul sendiri, ya. Tidak harus menanyakan ke BUM, ya. Atau misalnya ke BICI atau ke Teh Kokom, nggak harus ya. Nggak harus nanyain, tapi langsung bisa menanyakan ke ChatGPT. Nih, anak, ada anekdot sekarang seperti ini. Kalau kalian mengerjakan tugas dari guru, terus menanyakan ke orang tua, apa yang akan terjadi? Dimarahin ya. Akan dimarahin. Kira-kira dimarahin mending nanya ke AI. Nanya aja ke AI, mah cara bikin comro kumaha? Maneh mah nyaho kalau teh kerieuh. Nanya-nanya comro, tuh nanya ka BUM. Nanya deui ka BUM sarua rieuh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kita mau bikin tugas, orang berapa yang berantem? Ya enggak? Tapi dengan cekan ChatGPT tinggal klik aja. Cara membuat comro, tuh. Cara membuat comro ada di sini cara membuatnya. Tuh, menggorengnya seperti apa? Ya, jelaskan. Atau cara misalnya yang lainnya. Cara membuat layangan. Ya, cara membuat layangan. Tek. Udah langsung membuat layangan. Tuh. Bahan-bahannya. Ya.
Sudah dijelaskan dan artinya itu adalah sudah benar. 2 bilah bambu, ya, bambu tipis, lidi besar. Itu sudah jelas. Mereka itu sudah berdasarkan penelitian dan jawabannya pun akan mendekati kebenaran, bahkan benar. Ya, tidak ada kan di situ siapkan 2 potong tempe, enggak kan? Seperti benar aja kita membuat layangan. Benar kan cara membuat layangan tuh? 2 bilah bambu, kertas minyak, benang atau tali, lem, gunting, pisau disiapkan. Ya, atau misalnya ingin mengetahui kue terenak. Kue terenak apa ya sekarang? Kue terenak di dunia. Nah, klik. Neng, ada kue apa nih? Contohnya. 7 kue terenak di dunia versi populer internasional. Kikes dari New York, Amerika Serikat. Tiramisu dari Italia. Contohnya, itu bukan makanan helwa tuh. Ya, atau misalnya cari makanan termahal. Makanan termahal. Blok. Tinggal cek di situ. Makanan termahal tuh lihat. Ada yang namanya pizza Louis dari Itali. Harganya satunya 180 juta rupiah. Kanyahoan banyak. Lamun nanya anak kasih di Indri mah apaleun? Indri mah mahal makanan pang mahalna. Tapi kusabab ditanyanya ke AI, kita tanya ya, itu bisa ternyata ya. Atau misalnya di sini ada kue yang lebih mahal. Kue termahal di dunia. Ada gak? Kue kalau tadi makanan katanya. Ada 35 juta dolar. Kue namanya Pirates Fantasy Cake. Harganya 525 miliar. HPSR tah batu karut. Ya, batu karut semua kebeli tah. Dugi ka lemburan kahandap. Ya. Per butirnya harganya 35 juta US dollar atau 525 miliar satu kue. Bayangkan kalau dimakan. Sasa makan kue itu 525 miliar. Pagi-paginya hancleng. Ya. Nah, mikir 2 kali ya kalau kita untuk belanja. Nah, itu diantaranya adalah apa tadi? Manfaat dari AI, contohnya ChatGPT ya. Terus tadi penggunaan AI. Contohnya tadi sudah ya, robot penyapu lantai, mobil tanpa supir. Nah, selanjutnya adalah manfaat AI bagi manusia. Ya. Yang ketiga adalah membantu anak belajar. Yang seperti tadi kan, bisa membantu belajar menggunakan AI. Terus menjaga keamanan rumah atau disebutnya apa? Kamera pintar atau CCTV. Kalau CCTV dulu itu ditempel blok ya, langsung perangkat ke komputer tanpa ke internet. Kalau sekarang sudah bisa mengecek ya. Kita misalnya ya punya rumah di Jakarta, tinggal tempel aja CCTV. Memantaunya cukup dari sini. Kita bisa menggunakan handphone dan diselanjutkan dengan AI di sini. Jadi sudah ketahuan di rumah kita ada apa, ya. Tuh, di mana-mana sekarang. Nah, mendeteksi penyakit dengan cepat, ya. Ada orang Eropa, bukan Eropa, orang Afrika, diobatin dari Amerika. Gak harus dokternya pergi ke Afrika. Dilihat saja ya. Sambungkan dengan alat orangnya yang ada di Afrika sana. Kita lihat dari Amerika. Oh, ketahuan nih obatnya oskadon. Nih obatnya apa gitu misalnya ya. Itu sudah ketahuan. Nah, itulah manfaat AI untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dan AI itulah adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Sekarang buka bukunya. Mbak, buka. Sini kemarin sudah dijelaskan tentang berpikir komputasional sudah ya. Mengapa perlu belajar berpikir komputasional? Ya, itu halaman 6 ya. Halaman 6. Silakan
dibaca dulu. Kira-kira ada yang penting, silakan ditulis. Kira-kira ada yang penting ditulis. Dibaca dulu. Ya, silakan ditulis yang halaman 6 ya. Halaman 6 ditulis. Ayo, Rosid. Halaman 6 dari atas sampai ini bawah. Ya. Ini udah ini. Sudah nulisnya semua? Sudah. Ya, sekarang coba yang kamu tulis barusan apa yang disebut dengan berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Manfaatnya? Manfaatnya? Yang pertama apa? Helwa? Saat menghadapi masalah yang besar dan kompleks. Saat menghadapi masalah yang besar dan kompleks. Terus? Akan lebih mudah jika kita memecahkannya menjadi beberapa bagian. Nah, akan lebih mudah jika memecahkannya dengan menjadi beberapa bagian. Itu diantaranya ya. Itu nama ininya disebutnya decomposition ya. Decomposition yaitu membagi-bagi dari masalah yang kompleks atau masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil ya. Itu kan kalau masalah itu misalnya masalah besar gitu ya. Tetapi kalau dibagi-bagi ya dari masalah tersebut, misal gini. Si Rosid punya utang. Nih ibaratnya 1 juta. Ya, 1 juta. Bingung mikiran anaknya mentak clear. Kalau Rosid punya utang 1 juta. Tapi kalau utang tersebut, padahal utang tersebut bukan utang pribadi. Padahal utang kelas misalnya. Ya, kelas belum udunan. Ya, untuk perayaan misalnya apa gitu ya. Misalnya sebuah perayaan yang memerlukan iuran 1 juta. Sementara Rasid saya siap 1 juta mengeluarkan. Pertama iya Rasid mengatakan 1 juta. Pas sudah berkata seperti itu dia bingung. Tapi kalau dibagi-bagi satu kelas dibagi dengan 50 orang. Kan menjadi kecil kan ya. Misalnya satu orangnya hanya berapa? Hanya 20.000 misalnya. Atau hanya 50.000. Kan lebih kecil. Ya, lebih mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah itu. Terus selanjutnya apa lagi? Siapa yang tahu? Dari
dengan adanya komputasional ini, decomposition. Apa lagi? Siapa lagi? Ilmi? Saat mengerjakan PR matematika kita bisa membaca soal yang penting menjadi kata-kata lama. Nah, ya. Mengerjakan soal juga sama ya. Mengerjakan soal yang dianggap rumit itu juga bisa menjadi lebih mudah. Terus selanjutnya ada namanya pola ya. Mengenal pola dari data yang ada. Ya. Pola-pola itu disebutnya pattern recognition. Ya, pattern recognition yaitu mengenal pola dari data yang ada. Tahu pola? Contoh gini, nih, diantaranya ya, pola sederhana gini. Kalau pola dalam matematika, setiap hitungan 3 atau kelipatan 3 berbunyi DOR misalnya ya. Contoh, 1, 2, DOR ya. 1, 2, DOR. Itu kan polanya gitu. 4, 5, DOR. 7, 8, DOR. Siap? Siap. Coba berdiri semuanya. Siapa nanti yang akan menang? Ya, berdiri semuanya. Kalau misalnya tidak bilang DOR atau salah, duduk. Nanti siapa yang berdiri, nah itu juaranya. Siap? Dari sini. Dari hitungan 1. 2 DOR. 4 5 DOR. Duduk. Setelah ini DOR. Nah, duduk. 5. 1 2 DOR. 1 2. Nah, duduk. Tuh, masih kan? Sekarang ganti polanya. Jangan 1, 2, 3. Bilangan 4 dan kelipatannya. Siap ya? Berarti 4, 8, 12 ya. Siap? Suaranya yang kencang. 1. Hah? DOR. Ulangi. Hah? Nah, jadi DOR. Duduk. Kamu pada duduk. 2 3. Nah, dah. Contohnya seperti itu. Itu adalah pola. Nah, di sini pun pola. Tahu dalam misalnya lampu yang di jalan namanya apa? Namanya apa? Rambu lalu lintas atau traffic light ya. Di situ lampu itu akan menyala setiap 3 menit misalnya, menyala yang warna merah, atau setiap 2 menit, atau misalnya setiap 1 menit ya. Itu. Nah, itu lampu sama seperti itu. Contoh gini. Coba Rasid depan. Rasid ke depan. Sini. Rasid depan. Terus Radit di situ menjadi lampu. Menjadi lampu di sini. Diam. Nah, ini Rasid. Terus siap lampu ya, jadi lampu. Ini Rasid akan membawa sepeda motor. Ya, akan membawa sepeda motor. Terus kamu jalannya nanti ke sebelah sana dulu ya. Nah, jadi agak jauh. Di sana ada pom bensin. Kamu berdiri pom bensin. Pom bensin 1 orang. Ya. Di situ aja. Sana. Nanti bahasa pengkodingannya seperti ini. Sepeda motor berangkat menuju pom bensin. Nanti akan berangkat sana ya. Dan di pom bensin mengisi bahan bakar di sana. Terus nanti melanjutkan ini terus saja. Nanti tiba-tiba di sini ada lampu merah tentunya ya. Siap? Siap. Jadi motornya, jadi motor. Siap, salah. Bum bum. Siap. Di starter.
sepeda motor akan menuju ke pom bensin. Bisa ada tuh, namanya didorong. Oh didorong ya namanya. Tong didorong, masih ayaan bensinnya. Sepeda motor menuju pom bensin. Tong seserian motor teh. Nah, berhenti di pom bensin dan mengisi bahan bakar. Isi bahan bakar. Keluarkan saya tanya. Selangnya mana? Ambil, isi. Nah, setelah bahan bakar terisi penuh dan melanjutkan perjalanan dengan cepat. Set. Tiba-tiba lampu merah menyala. Tong tadi teh ingat tuh, tadi itu ada jauh. Oke, contohnya seperti itu, ya. Itu pengkodingan ya, pengkodoan. Dari sini. Pengkodingan contohnya. Siap. Sekarang udah harus normal. Sepeda motor menyala. Menyala, bum. Sepeda motor dinyalakan. Nah, dan bergerak menuju pom bensin. Nah, diisi bahan bakar sampai penuh. Lain dileketek. Terus melanjutkan perjalanan. Saat di jalan tiba-tiba lampu merah menyala. Akhirnya berhenti dan lampu hijau menyala. Motor melanjutkan perjalanan. Nah, itu diantaranya contohnya adalah coding ya. Contoh kode diberi. Nah, contoh lagi. Gini, duduk. Contoh. Nih, misal ya. Jadi dalam pengkodingan itu contohnya tadi. Jadi si robot ya. Tahu robot? Ya, tadi yang dikatakan ilmi robot ya. Robot itu untuk selanjutnya tadi abstraction sudah ya. Terus algoritma desain, yaitu membuat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kayak yang tadi. Dibuat urutannya. Seperti tadi, si sepeda motor berjalan menuju pom bensin. Dari pom bensin berjalan lagi dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ada lampu merah. Itu kalau sudah diperagakan dengan robot, itu akan hebat nantinya ya. Orang biasa mah biasa gitu. Tapi kalau robot sudah bisa pergi ke pom bensin ya. Dari pom bensin terus membawa lagi orang dengan kecepatan tinggi. Ada lampu merah berhenti sendiri. Ya, sudah paham berarti penggunaan robot atau coding? Sudah paham? Paham. Sekarang berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Itu yang di belakang juga berdiri. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Diremas-remas. Dah. Ke depan. Sekarang ke samping. Ke bawah. Sekarang hadap kiri, gerak. Nah, pegang pundak temannya atau pundak temannya sok. Silakan sambil nyanyi, hujan rintik-rintik sambil gini. Ayo dipijit. Dipijit. Jangan sambil bercanda, ya. Nah, sekarang balik kanan. Kalian alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang apa tadi? Coding dan kecerdasan artifisial. Itu mudah-mudahan dengan pembelajaran kita bisa menambah ilmu khususnya tentang coding dan kecerdasan artifisial yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya karena tadi tugas juga sudah selesai ya dikerjakan. Nanti di rumah ya bisa dibaca-baca lagi, silakan nanti catatannya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih baik dalam pembelajarannya. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.